Daniel 3:17-18, kita ke situ dulu teman-teman. Dikatakan seperti ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Mereka ngomong sama rajanya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, tetapi seandainya pun Tuhan tidak memilih untuk tidak menolong kami, menyelamatkan kami, ya, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Iman sejati adalah iman yang walaupun, meskipun, apapun yang terjadi tetap percaya. Itu iman yang sejati. True faith. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya. Siapa lagi yang imannya bisa mengalahkan dunia, yaitu iman kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Right? Itu iman yang benar, iman kepada ketuhanan Yesus. Ciri dari iman yang sejati adalah iman yang benar. Itu pertama. Iman yang benar itu yang kayak gimana? 1 Yohanes 5 ayat 3-5. 1 Yohanes 5 ayat 3-5. Dikatakan seperti ini, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. If you love God, obey His commands. Itu buktinya that you love God. Kalau kita mengaku mengasihi Tuhan, buktinya adalah apa? Akan terlihat dari kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Tapi perintah-perintah Tuhan kerap kali berat, Kak. Gue mau tato kayak susah banget, mau hidup kudus kayak susah banget. Kenapa susah? Karena lu gak jatuh cinta. Bener gak? Kalau yang lu pernah jatuh cinta, pernah naksir sama seseorang, gak ada yang terlalu sulit buat orang yang lagi jatuh cinta. Apapun akan diusahakan. Dan sama kaitan dengan Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu berat hanya kalau kita nggak jatuh cinta sama Tuhan. Ya, kenali Tuhan, kenali penciptamu sejak masa mudamu sehingga lu bisa sayang. Tak kenal, maka tak sayang. Kalau udah sayang, udah cinta, nggak ada yang terlalu berat. Ya, kalau kita sudah mengasihi Tuhan, nggak ada yang berat. Makanya apa? Inilah kasih kepada Allah. This is love for God, that we obey His commands. Inilah bukti kita mengasihi Tuhan. Kita mentaati perintah-perintahnya. Iman yang besar memampukan kita memindahkan gunung. Perlu sebesar apa biar bisa pindahin gunung? Kalau teman-teman ingat, sebesar biji sesawi. Kecil apa gede biji sesawi? Kalau pernah lihat, kecil. Ya artinya apa? Bukan masalah ukurannya gede atau kecil, tapi ada nggak iman itu? Ya karena kalau ada sekecil itu aja, dan iman yang true ya, iman yang sejati, iman yang benar, ya, itu bisa pindahin gunung. Iman yang besar memampukan kita memindahkan gunung. Tapi iman yang benar, perhatiin, memampukan kita tetap percaya walaupun gunungnya tidak pindah. Iman yang nyata. Ingat, iman tanpa perbuatan mati. Kitab Yakobus. Ya, iman tanpa perbuatan mati artinya iman harus ada buktinya, harus nyata, harus ada apa tindakannya menyatakan bahwa kita percaya. Di sini nggak diangkat di dalam daging itu, penyakitnya nggak diangkat. Kalau dia udah memohon 3 kali, apakah Paulus nggak punya iman? Teman-teman, kita bicara tentang seorang rasul di sini yang nulis 75% perjanjian baru. 3/4 perjanjian baru dia nulis, teman-teman. Nggak mungkin dia nggak punya iman. Ya kita baca tulisannya aja, kita jadi percaya sama Yesus, benar nggak? Apalagi yang nulis harusnya beriman, tapi imannya dia dalam tanda kutip nggak mampu menyembuhkan dia, karena emang bukan iman yang menyembuhkan, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Kita bisa beriman sama Tuhan, kita bisa minta, berdoa, tapi kalau Tuhan nggak kasih, apakah kita masih percaya? Kalau enggak, berarti kita nggak punya iman yang sejati. Karena iman yang sejati adalah iman yang apa, teman-teman? Walaupun, meskipun aku tetap percaya Tuhan kami sanggup tolong kami, tapi kalaupun dia nggak tolong kami tetap nggak akan nyembah patung ini. Kami akan tetap menyembah dia, Tuhan yang benar. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Atau COVID-19? Atau kehilangan orang yang kita kasihi? Ya, atau bangkrutnya kita dari perusahaan orang tua kita? Ya, atau jadi di PHK-nya? Ya, orang-orang yang jadi support system kita. Apa yang bisa pisahkan kita? Atau gebetan? Ya, atau godaan-godaan yang lain dalam dunia ini, apa yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus? Harusnya apa? Nggak ada. Benar nggak?
Harusnya nggak ada yang bisa pisahin kita dari kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan terlalu besar, kalau kita abaikan, kita tuker sama yang lain, kita yang rugi. Where is your faith? Di manakah imanmu? Di manakah kepercayaanmu? Kepercayaan apa? Bahwa badai pasti berlalu? Itu bukan iman, itu positive thinking. Bukan iman tuh bukan keyakinan bahwa badai pasti berlalu. Ya, iman adalah kepercayaan penuh bahwa bahkan di tengah badai, Tuhan selalu sertamu. Itu iman.